Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Safinatun Najah. Nah, sekarang membahas tentang mandi. Jadi ya, bersuci itu dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi hadas sebab kita bersuci itu karena adanya hadas. Hadas sendiri adalah sesuatu yang baru. Nah, hadas ada dua, itu hadas besar dan hadas kecil. Apa yang disebut dengan hadas kecil adalah hadas yang diakibatkan oleh misalkan kita buang air, kita buang air kecil, buang hajat, dan seterusnya itu ya, kentut, ya. Nah, itu cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Nah, kemudian hadas besar adalah hadas yang diakibatkan oleh hubungan suami istri atau jima dan eh, lain sebagainya itu dan nifas melahirkan dan lain sebagainya itu sebab mandi ya, menyebabkan hadas besar. Nah, hadas besar itu cara mensucikannya adalah dengan mandi. Nah, di sini contohkan apakah yang menyebabkan hadas besar itu datang sehingga kita diwajibkan untuk mandi, mandi besar atau mandi jinabat namanya, mandi junub gitu ya. Mujibatul ghusli sitatun, yang menyebabkan sebab mandi, gitu, sebab mandi wajib atau mandi junub gitu, ada 6. Satu, hurujul mani, adalah keluarnya mani, baik laki-laki maupun perempuan, baik itu disengaja atau tidak. Karena keluarnya mani atau sperma itu kan bisa berbagai macam. Bisa karena hubungan suami istri, bisa karena mimpi, atau dan yang lain sebagainya ya. Itu bisa. Sehingga terkadang ya, kadang kalau orang mati itu biasanya kadang tidak keluar. Sehingga wajib untuk dimandikan. Itu bisa karena disengaja ataupun tidak. Kemudian yang kedua adalah wal haidu, haid atau datang bulan atau menstruasi. Nah, lainnya tentu saja ini bagi seorang perempuan, seorang wanita. Nah, ini haid yang tentu saja haid yang normal. Haid yang normal itu sesuai dengan siklusnya, sesuai dengan fitrahnya. Misalkan kalau seorang wanita itu misalkan setiap 24 hari sekali kemudian dia menstruasi. Nah, itu nanti kalau sudah selesai maka dia wajib mandi, tergantung dari siklusnya. Tapi ada juga yang haidnya berkepanjangan, biasanya 7 hari, ini lebih misalkan. Nah, maka yang lebihnya itu dianggap sebuah penyakit sehingga tetap mandi ya. Kemudian yang ketiga wan nafasu atau wan nifasu, setelah nifas atau setelah melahirkan. Seorang wanita setelah melahirkan maka kemudian dia mandi lagi ya. Oh, nifas ya. Wal wiladatu lan melahirkan. Wan nifasu tadi nifas setelah melahirkan. Ya, nifas setelah melahirkan.
Kemudian wal wiladatu melahirkan, ya. Setelah melahirkan kemudian wajib mandi, wajib ya mandi junub. Wal mautu dan meninggal atau mati. Tapi tentu saja tidak bisa mandi sendiri. Nanti menangkap orang kalau mandi sendiri mayatnya, ya tentu saja dimandikan dengan disebut juga dengan mandi wajib. Ya, walaupun dimandikan sehingga tata cara mandi wajib itu nanti diterapkan di mayat tersebut atau jenazah tersebut. Dia harus tahu. Ya, saya ulangi lagi bahwa sebab mandi wajib mujibatul ghusli ada 6, keluarnya mani, haid, nifas. Nifas itu jadi setelah melahirkan biasanya masih keluar darah kurang lebih sampai 40-an hari ya. Setelah selesai tapi tidak keluar darah lagi, nah kemudian mandi wajib. Atau kemudian setelah melahirkan itu juga mandi wajib, kemudian meninggal dunia atau mati juga mandi wajib. Nah, bagaimana caranya? Di sini dilanjutkan. Fardu mandi. Ya, apa yang dilakukan ketika yang wajib dilakukan ketika kita mandi. Furudul ghusli isnani. Fardu mandi ada 2 yang harus kita lakukan ketika kita mandi, itu ada 2. Satu, an-niyatu niat. Niat. Ini mandi wajib ya, bukan mandi biasa. Kalau mandi pagi dan sore itu ya mandi membersihkan tubuh, bukan mandi wajib, mandi biasa. Membersihkan kotoran ya karena keringat, karena debu dan sebagainya, itu bukan mandi wajib. Ini yang dimaksud di sini adalah mandi wajib. Maka ada 2. Satu, niat. Ya. Niat itu dibarengkan dengan ketika pertama kali air itu diguyurkan ke tubuh. Kalau kita pakai kain, kalau kita pakai keran, ya berarti pertama kali yang terkena air, terkena siraman air itu, maka kita bersamaan dengan niat. Niatnya bagaimana ya? Niat nama itu ghusli lirafil hadatsal akbari fadlillahi ta'ala. Saya berniat untuk misalnya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena janabat misalkan atau karena junub, fadlillahi ta'ala. Niat niat mandi janabat, atau niat mandi karena niat mandi menghilangkan hadas besar karena janabat, fadlillahi ta'ala. Nah, itu dalam hati baca seperti itu sambil bareng atau bersamaan dengan mengguyurkan air di tubuh, bukan di tubuh. Kalau itu dipakai gayung, kalau pakai shower atau pakai keran ya pertama kali diguyurkan itu sambil menyengaja ya. Jadi kalau kemarin niat itu adalah menyengaja dalam hati. Kalau dilakukan itu sunat untuk membentuk hati kita itu agar tetap tidak was-was, tetap fokus memimpin hati kalau itu tidak dilakukan. Kalau pakai keran yang ketika pertama kali masuk, kalau di kolam ya tinggal nyebur saja, taruh nyemplung gitu, taruh jegur itu, nah, sambil nyelam itu sambil niat, ya sambil niat. Kemudian watakmimul badani bil ma'i, meratakan seluruh badan dengan air. Watakmimul badani bil ma'i, meratakan seluruh badan dengan air. Ini yang penting ya, yang penting. Jadi seluruh tubuh kita harus rata dengan air. Harus rata dengan air. Nah, bedanya dengan wudhu, kalau di sini kita boleh tidak urut, maksudnya tidak urut, tidak harus kepala dulu. Karena mau kita cicil pun juga boleh, mau dari kaki dulu juga boleh, terus nanti tangan, baru badan, terakhir kepala juga boleh. Kepala dulu pun juga boleh.
Boleh. Nah, terus karena seluruh badan itu harus rata dengan air, maka ya di sela-sela di lubang-lubang itu ya harus rata ya. Kumur-kumur ini dibersihkan dalam ya, maksudnya dan telinga, mata dan seterusnya sampai itu. Nah ini kadang yang kadang tersisa terlupa. Di lipatan-lipatan tubuh kita itu juga harus terkena air. Ya. Sehingga mohon maaf nih kalau kita misalkan jangan lupa juga untuk membersihkan bagian belakang tubuh kita, knalpotnya, ya. Jangan lupa itu seperti kita mau buang air besar tapi tidak sampai keluar ya, itu digosok itu. Termasuk yang bagian depan itu juga kalau yang anu diurut lah, diurut dibersihkan. Yang putri juga iya, ya kalau itu terus teman dibersihkan. Nah, air ini adalah air yang suci dan mensucikan. Sehingga jangan sampai tercampur dengan sabun. Apalagi nyampo, jangan. Ya. Nah, kalau mau nyambung setelah semuanya itu selesai dulu. Setelah semuanya selesai, sudah rata dengan air, sudah digosok, semuanya sudah rata, dah berarti itu mandinya sudah selesai. Nah, setelah itu kalau mau pakai sabun nyapu enggak apa-apa. Tapi istilahnya sudah mandi biasa. Jadi jangan sampai kadang kesalahan ya, kesalahan itu mandi wajib itu langsung nyapu. Nah, karena kadang habis suami istri itu misalkan ya mandi terus keramasnya pakai sampo lah, itu airnya itu sudah tidak murni lagi, airnya itu sudah bercampur jadi air sabun, bukan air suci dan mensucikan dalam kriteria syariat ya. Nah, airnya sudah berubah, yang yang sudah berubah gitu. Sehingga jangan nyampur, jangan nyabun dulu, tapi ratakan dulu semuanya, udah ya, sampai ke lipatan-lipatan itu udah selesai. Nah, baru kalau udah selesai semuanya mau nyapu enggak apa-apa. Tapi kalau yang paling aman itu sebaiknya ya udah ratakan dulu aja. Terus sudah terus nanti anduan. Udah anduan, udah keringan dah. Nanti kalau mau pengen anu ya kita jeda. Kita jeda baru mandi lagi itu misalnya. Nah, itu eh, selamat lah. Nah, terus sunatnya lagi, sebelum kita mandi itu sebaiknya kita wudhu dulu. Jadi hilangkan hadas kecil dulu, berwudhu ya, berwudhu. Setelah selesai wudhu baru melaksanakan mandi wajib. Kemudian utamakan bagian kanan dulu, yang namanya kanan itu ya. Sehingga ini pengertian untuk kita, tambahan untuk kita, ilmu untuk kita tentang bagaimana agar meluruskan mungkin teman-teman kita yang selama ini ada yang uh, masih salah dalam mandi, tamas kan sudah gitu. Jangan dulu ya, itu nanti. Karena apa? Karena airnya jadi berubah. Sudah ya, tapi ya sudah berubah. Itu nanti kalau sudah semuanya selesai, nah baru pakai sampo, pakai sabun, itu tapi sudah selesai mandi wajibnya. Lipatan dalam kita jangan sudah di dengan air sudah dibersihkan. Itu kalau ada kolam atau sungai nyemplung aja di situ. Ya tapi ya telesan ya, pakai basahan, jangan katu-katu ya, nanti ya, kita. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, misalkan bagaimana kalau hukumnya kita di kamar mandi dimulai wudhu kan, tadi wudhu kan ada awalannya ya misalnya pakai bismillah gitu. Nah, kalau karena ini darurat,
dapat atau tidak apa-apa karena ini dalam rangka untuk membersihkan wudhu ya, dalam rangka untuk syariat wudhu tadi. Bismillah, wudhu, bismillah. Tapi ya jangan dilakukan kalau di luar, tidak untuk, karena ini kan untuk tohara. Ya, kalau tidak tohara ya jangan. Doanya ya di sebelum masuk ke kamar mandi. Nah, ada adab lain ketika kita masuk di kamar mandi itu, masuk dengan kaki kiri. Ya, masuk dengan kaki kiri. Keluar, setelah keluar selesai, keluar pakai kaki kanan. Kalau rumah, kita masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Tapi kalau kamar mandi, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Nah, rumah ini juga sama dengan adab ke masjid. Kita masuk ke masjid itu dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Kila wa alam menurut apa Maulana Habib itu, kalau kita masuk masuk kamar mandi dengan kaki kiri itu, ya kaki kiri itu insya Allah, nah, karena kiri ini kaitannya dengan paru-paru, itu ada bakteri dan lain sebagainya itu sudah dinetralkan oleh paru-paru. Sehingga ketika kita keluar dengan kaki kanan itu kaitannya dengan jantung, itu sehingga peredaran darahnya menjadi lancar. Nah, itu juga menyampaikan sebaiknya mandi itu dimulai dari kaki, ya dari kaki, terus nanti naik gitu, biar nanti uap panas kita itu keluar dari kepala. Kalau lihat langsung di kepala itu dikhawatirkan nanti kaget ya, tubuh itu kaget. Nah, terus banyak orang itu kadang jatuh di kamar mandi sampai meninggal ya, kadang itu wawa alam disebabkan diantaranya adalah mandinya tidak dari kaki tapi langsung ke kepala. Nah, ini beberapa kefiah dan ketika kita mandi di kamar mandi. Nah, kaitannya dengan air yang kemarin. Air kemarin ada air sedikit, ada air banyak. Nah, seperti apa air yang bisa kita gunakan untuk mandi adalah air banyak, air yang lebih dari ukuran 2 kolam atau kurang 60 cm kubik ya, di atas itu. Nah, kalau misalkan lebih aman pakai shower atau pakai keran, itu lebih aman. Tapi kalau kita pakai kamar mandi ya usahakan misalnya itu lebih dari 60 cm kubik, sehingga bisa airnya itu air banyak, tidak gampang mudah najis atau berubah menjadi najis sekarang kemasukan kotoran, tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya. Itu ya, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di kajian berikutnya. Ini bermanfaat. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.